Ini saya kasih waktu yang agak panjang untuk Mas Habib memberikan respon dari 01 dan 03. Katanya ini hasil prosesnya nggak benar, potensi PSU. Udah saya tangkap maksud Anda. Gantian ya. Ya, saya langsung bicara aja ya, nggak perlu deliver lagi. Jadi gini, justru saya berpendapat yang sebaliknya. Ini adalah respon pihak kalah yang paling brutal selama pemilihan umum Indonesia. Ya. Melontarkan tuduhan-tuduhan asumtif tanpa bukti, ya. Dan tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. Ya, bahkan ketika ada pimpinan partai politik menunjukkan sikap kenegarawanan dari kalangan mereka sendiri, dicaci ramai-ramai seperti Pak Surya Paloh. Oke. Saya mau komentari soal tuduhan-tuduhan tersebut dalam konteks formil, prosedural, dan dalam konteks substansi. Dalam konteks substansi, saya pikir nggak ada lah tuduhan-tuduhan tersebut. Ya, pemilu paling brutal enggak tuh ya? Pemanfaatan bansos dan lain sebagainya. Menurut saya itu omong kosong semua. Karena namanya bansos memang hak rakyat yang diberikan jauh sebelum pemilu dan tetap harus diberikan, ada apapun masanya, di masa pemilu pun tetap harus diberikan. Itu adalah hak rakyat yang disepakati ya oleh semua partai politik yang ada di parlemen, di mana partai-partai politik itu adalah sebagian pendukung paslon 1 dan paslon 2. Bahkan ya 2023 ya, pihak yang ngotot agar bansos ini tetap ada di tahun pemilu adalah bukan dari paslon 2. Nanti bisa dicek partai politik mana yang ngotot diadakan bansos. Disebut ya. aja Bang. Jangan, nanti aja, jangan apa-apa. Ya, ingat Mas Kodari ingat nggak? Ya? Siapa parpol? Enggak. Yang kedua, ya kan ya. Disebut Bang Habib, kenapa nggak disebut? Ini dalam konteks substansi. Kemudian soal pencalonan Mas Gibran, ini substansi juga. Saya jawab substansinya dulu. Kita tahu ada putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi. Lalu ada putusan MK-MK, ya kan? Putusan MK-MK sama sekali tidak masuk ke substansi perkara 90. Itu ditegaskan. Hanya menghukum saudara Anwar Usman diberhentikan karena tidak mundur. Oke? Dan dinyatakan putusan 90 itu tetap sah. Lalu respon terhadap putusan MK-MK ini pihak yang tidak puas, ya. Bahwasanya seharusnya putusan yang 90 itu dibatalkan. Pihak yang tidak puas bersepakat mengajukan perkara baru ke Mahkamah Konstitusi. Jadi menguji materi kembali pasal 169 huruf Q yang sudah dirubah oleh putusan nomor 90. Ya kan? Jadi pasal 169 huruf Q kan tadinya tidak mungkin Gibran maju. Syarat umur. Dirubah oleh Mahkamah Konstitusi perkara 90. Lalu ada putusan MK nggak merubah pasal 169 itu. Disepakatilah caranya gimana. Waktu itu semua sepakat bicara. Caranya dengan ajukan uji materi baru. Terhadap apa? Terhadap pasal hasil uji materi. Ini kan hal baru juga. Oke, dilakukan. Apa putusannya? Ditolak. Ya. Jadi pihak-pihak yang sekarang berafiliasi ke paslon 1 dan 3 itulah yang mendukung uji materi, pengajuan uji materi 141. Saya ingat banget. Dan ketika itu kemudian Mahkamah Konstitusi justru menegaskan bahwa putusan 90 itu satu, konstitusional. Yang kedua, tidak mengandung intervensi dari luar. Itu di putusan 141. Ketiga, tidak menimbulkan ketidakpastian dalam negara hukum. Oke. Nah, lalu terakhir yang dipersoalkan ya adalah putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menghukum ketua KPU. Ya. Terkait proses pencapresan katanya begitu. Tapi kalau Anda baca, bahkan itu juga dikutip dalam permohonan paslon 1. Dalam putusan di KPP itu disebut bahwa putusan MK 90 nomor 90 itu berlaku untuk tahun 2024 dan KPU sebagai penyelenggara pemilu terikat untuk melaksanakan putusan nomor 90 itu. Jadi tidak seperti yang disampaikan putusan di KPP itu Hasyim Asyari dihukum itu karena dua hal. Ya kan, pertama yang saya tangkap adalah ketidaksigapannya menindaklanjuti perkara 90. Jadi karena justru terlalu lamban. Yang kedua, karena ada proses pendaftaran paslon 1 dan 3 di hari pertama pembukaan pendaftaran, lalu paslon 2 di hari tanggal 25. Tapi berkas nota penerimaannya di tanggal 27. 3 paslon di 2 tanggal berbeda, di tanggal berkas penerimaannya di tanggal 27. Which is ini nggak ada kaitannya
dengan paslon 2, nggak menguntungkan sama sekali paslon 2 dan sama sekali tidak mendelegitimasi ya kan ya pencawapresannya Mas Gibran. Itu urusan lain. Hasyim Asyari dijatuhi putusan hukuman oleh DKPP nggak ada kaitannya dengan legitimasi pencalonan Gibran. Nah, lalu ini dalam konteks prosedur ya. Dalam konteks substansi begitu. Prosedur, orang bilang Mahkamah Konstitusi harus membuat terobosan hukum. Benar nggak? Orang bilang Mahkamah Konstitusi harus progresif. Faktanya, ya Mbak Anggi, ya, hukum kita bahkan sudah sangat progresif. Hukum kita bahkan sudah sangat membuat terobosan. Apa hukum kita itu adalah? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Makanya ketika abangku tadi, Unan bilang Habib dulu sebagai pemohon lain sikapnya. Memang 2014 saya bertemu beliau. Sebelum 2017, undang-undangnya tahun berapa tadi? 2017. Itulah undang-undang yang sangat progresif. Di mana semua keluhan kita terkait pelanggaran TSM, terkait pelanggaran administrasi, terkait sengketa proses, terkait perselisihan hasil pemilihan umum. Diatur secara detail dalam buku keempat. Lalu bagaimana kita melihat undang-undang ini dipraktekkan? Jadi kita itu berhukum, Anggi. Lihat undang-undangnya dan lihat prakteknya. Prakteknya adalah PHPU nomor 1 tahun 2019. Dan di sikap Mahkamah Konstitusi pada PHPU nomor 1 tahun 2019 adalah jelas bahwa Mahkamah Konstitusi itu hanya mengadili hasil. Jadi kalau tadi kalau Mas Gibran dipersoalkan, ya, ini saya biar nggak nanggung nih, ya kan? Dipersoalkan keabsahannya, bisa ajukan yang namanya sengketa proses berdasarkan pasal 269. Kalau melihat banyak pelanggaran bansos dan lain sebagainya, bisa melaporkan yang namanya pelanggaran administrasi. Tempatnya di mana, Anggi? Tempatnya di Bawaslu, tidak di MK. Bukan jadi salah di MK, tempat nih judulnya. salah kamar. Ya. Saya minta tanggapan Bang Paru dulu. Ini salah kamar katanya. Ini respon paling brutal dari pihak yang kalah. Makanya saya memang terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Habib itu adalah kelanjutan dari tahap ketiga yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kemudian presiden saat ini menentukan presiden berikutnya. Yaitu dengan adanya putusan 90 Mahkamah Konstitusi. Jadi putusan itu adalah awal dari lanjutan dari bencana yang mengakibatkan pemilu kita. Itu sebagaimana yang kita lihat hari ini. Sebenarnya bukan masalah orang maju ke MK atau tidak. Bukan masalah kita mengajukan permohonan dan kemudian mendiskualifikasi pasangan 02. Bukan masalah siap kalah atau menang. Karena sesungguhnya 3 pasangan calon ini begitu maju, itu adalah generasi yang memang disiapkan bangsa ini untuk menjadi pemimpin. Dan mereka sudah pasti akan siap untuk menang dan akan siap untuk kalah. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana cara untuk orang menang dan bagaimana cara mengalahkan orang lain. Nah, itu yang jadi masalah. Cara untuk dia menjadi menang adalah dengan melanggar konstitusi, melanggar undang-undang. Sehingga bagaimana mungkin kemudian kita tidak masuk ke Mahkamah Konstitusi. Karena yang dilanggar sana ada undang-undang tentang bansos. Ada undang-undang tentang ASN. Ada undang-undang tentang TNI Polri. Ada undang-undang tentang bagaimana kemudian penyelenggara pemilu. Agar mereka tidak dalam kooptasi kekuasaan. Bagaimana bansos? Coba bayangin orang menteri yang memang kerjanya untuk menyampaikan bansos kepada rakyat. Dia tidak tahu tentang 496 triliun itu dari mana dan untuk siapa. Dia hanya mengatakan saya hanya tahu 70 triliun saja. Berarti ada 476 triliun, 426 triliun yang kemudian di luar tanggung jawabnya. Nah, itu satu. Yang kedua, bansos itu diberikan by name by address. Nama, alamat, masuk kampung, gang-gang, rumah-rumah kumuh, orang miskin. Tapi yang terjadi bagi depan istana. Depan istana yang lewat itu orang pakai mobil, pakai motor. Dan mereka orang yang tidak layak untuk diberikan bansos. Ini untuk apa? Ini drama yang memang mau mengantarkan bahwa ingin menunjukkan inilah bentuk kedermawanan Presiden Republik Indonesia yang sedang mempersiapkan putra mahkota untuk menjadi presiden berikutnya. Sebelum Mas Habib menanggapi, saya ingin kasih kesempatan Bung Kodari untuk melihat ini seperti apa dengan adanya, tetap ini salah kamar katanya ini satu. Yang kedua, tapi ini adalah pemilihan yang paling brutal. Minta tanggapan dulu terhadap pernyataan itu. Pertama tentu kita kembali kepada permohonan dari calon ya. Yang kurang lebih sebetulnya itu sama. Pertama membatalkan ketetapan KPU. Dan kalau itu dibatalkan maka kemudian
langkah selanjutnya adalah mendiskualifikasi pasangan 02 dan kemudian ada pencoblosan suara ya, ulang, pemilihan ya. ulang yang hanya melibatkan 01, 03. Nah, saya kira dari situ aja kita mulai supaya sistematis. Pertama, apakah mungkin mau dibatalkan? Kalau mau dibatalkan tentu harus ada alasan-alasan kenapa ini dibatalkan. Dan alasan-alasan itu tentu saja pelanggaran-pelanggaran atau yang dalam bahasa populernya disebut sebagai kecurangan. Pada titik ini menurut saya problem-problem itu sudah mulai muncul ya. Kita mulai saja dari apa yang disampaikan oleh Bang Zainuddin Paru ketika beliau mengatakan Menteri Sosial cuman tahu yang 76 triliun, dia nggak tahu lagi sisanya. Sebetulnya itu sangat mengherankan Bang, kalau ada Menteri Sosial yang ikut rapat kabinet setiap minggu selama entah berapa tahun, dia nggak tahu kemana anggaran yang lain. Itu menurut saya mengherankan. Kalau saya presiden sih terus terang sudah saya langsung reshuffle tuh ketika dia keluar pernyataan dia dia tidak mengerti. Karena apa? Karena saya yang bukan di pemerintahan, bukan di eksekutif, bukan di legislatif, tetapi sebagai warga negara kita punya akses terhadap nota keuangan negara, kita sebetulnya bisa melihat pos-pos 496, sekian triliunnya ini apa saja. Dan saya bantu jawab kepada Bang Zainuddin Paru bahwa 185 triliun Bang, itu yang mengucurkan adalah Pertamina dalam bentuk apa? Subsidi BBM yang berjalan setiap hari kepada semua warga negara yang berhak untuk memperolehnya. Mungkin sepeda motor, mobil, segala macam dan seterusnya. 97 triliun itu adalah subsidi listrik. Sekian puluh triliun untuk perlindungan atau asuransi kesehatan oleh BPJS pelaksananya. Dan sekian puluh triliun itu adalah untuk masyarakat dalam bidang pendidikan Bang. Ini Bung Kodori pengamat politik apa juru bicara istana ini? Gini Bang, soal merek saya apa, bukan saya yang memberikan ya. Saya diundang di sini, apapun judulnya, saya akan menyampaikan pemikiran berdasarkan pengetahuan dan pendapat saya. Tidak, ini masalahnya yang kita rakyat mesti tahu itu ada distribusinya dan termasuk sumber kan makanya kami semua ada Bung Kodari makanya Bang. ke tim hukum 01 itu kita menyampaikan ke hakim mahkamah bahwa kita nanti termasuk akan meminta melalui mahkamah untuk menghadirkan Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Menteri aparatur negara, Menpan RB untuk kemudian dihadirkan. Ya silakan aja. Saya ini pada hari ini sedang berusaha menjelaskan kepada audiens betapa menyedihkannya seorang Menteri Sosial tidak mengetahui isi-isi dari pos dana perlindungan sosial itu. Itu bisa jadi karena yang beliau sampaikan tentang yang dia tahu 70 triliun itu setelah sidang rapat kabinet loh. Mungkin itu Bang. Bisa jadi di luar 70 hanya dalam waktu beberapa dibicarakan menit di luar. Tidak melalui rapat kabinet. Ini ada buku nota APBN Bang. APBN itu setiap menteri itu tahu posnya berapa Bang. Nggak mungkin dia nggak tahu Bang. Ini menyedihkan Bang. Kalau APBN lebih menyedihkan lagi ketika argumentasi karena faktanya APBN itu dianggarkan untuk bansos bansos per tribulan. Abang itu menjadikan kuadrat. Januari, Februari, Maret distribusinya itu paling besar. Mas Kodari, Bang Zainuddin, tahan dulu ya. Kita jeda dulu sebentar. Kita lanjutkan nanti untuk balik ke tema kita. Usai jeda, saat lagi 2 sisi kembali.